memberikan motivasi-motivasi. Jika memang Bapak Ibu sering melakukan itu, klik yang bawah ya. Terus sampai pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Izin dok. Ya. Ya, dok. Izin dok dengan dokter Asram dok. Oh ya dokter. Di awal-awal kami dipercaya sebagai direktur rumah sakit, kami mengalami yang namanya utang Medkes, dalam hal ini utang obat itu sebesar 3,6 miliar. Alhamdulillah dengan melalui analisa manajemen profit dari bisnis dari Adiwidya yang telah kami ikuti sebelumnya, di saat kami 6 bulan awal itu ada utang Medkes senilai 3,6 miliar, ternyata dalam 6 bulan itu kami sudah bisa tutup saat ini, dok. Alhamdulillah sudah lunas. Kemudian profit analisa bisnis kami dengan menggunakan analisa dengan perangkat yang kami gunakan dari Adiwidya, ternyata banyak saran-saran yang ternyata bisa menambah dalam hal ini fasilitas maupun profit ke depannya. Kemarin kami sempat paparan ke Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Beliau menyarankan supaya rumah sakit lain bisa mengikuti rumah sakit yang kami pimpin, dok, tentang menganalisa melalui tools yang sudah Dokter Bobet berikan, ya. Karena ternyata beliau mengapresiasi kami. Sampai kami waktu itu diundang ke Jakarta untuk bagaimana kami memasukkan apa permasalahan yang ada sehingga menjadi suatu goals atau keputusan yang bisa kami ambil selaku direktur rumah sakit. Jadi analisa-analisa yang kami ajukan itu sehingga bisa membuat rumah sakit jadi lebih berkembang selanjutnya. Jadi itu yang dinilai salah oleh pimpinan, sehingga tools yang kami gunakan ini sangat diapresiasi oleh pimpinan kami, dalam hal ini Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Itu dok dari kami, terima kasih. Kita di Adiwidya sangat bahagia dok kalau misalkan dengar info apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada rumah sakit kita, karena memang tujuan kita kan pelayanan kepada pasien-pasien kita dok. Sekali lagi terima kasih sekali sudah menggunakan sedikit keilmuan dari Adiwidya, dan alhamdulillah dapat terus bermanfaat dan terus terasa. Terima kasih sekali. Siap dok, terima kasih dok. Ini SIM Bisnis RS, bukan SIM RS. SIM Bisnis RS membantu manajemen rumah sakit mencapai target profitabilitasnya. SIM RS itu buat operasional harian dan ngurusin pasien. Nah, SIM Bisnis RS fokusnya ke kinerja keuangan dan strategi bisnis. Keduanya saling melengkapi. Salah satu feature di SIM Bisnis Rumah Sakit dari Adiwidya adalah kita dapat melihat secara langsung, secara virtual, cash flow yang berjalan dari rumah sakit kita. Jadi ini sudah secara real dan interaktif. Kita masuk dulu ke SIM bisnisnya. Nah, di sini kita mengambil yang menu Hospital Business Analytics Suite ya. Kita pakai yang ini karena ini ada banyak, ada 41 business tools. Ketika masuk, kita sudah bisa melihat gambaran penuh bagaimana cash flow berputar di rumah sakit kita. Sehingga ketika kita menginputkan, secara langsung kita bisa mengetahui di mana saja pemborosan-pemborosan, kebocoran-kebocoran cash flow yang mungkin tidak efisien sehingga menimbulkan permasalahan cash flow di rumah sakit kita. Kita dapat langsung mengisinya secara real. Misalnya yang sudah kita isi penuh ya. Jadi kita bisa melihat bahwa yang pertama, kas itu datang dari mana saja dan keluar kemana saja ya. Dari layanan rumah sakit masuk ke dalam kas. Kas itu akan keluar kemana saja, ke gaji, upah dan jasa medis, ke biaya operasional dan utilitas dan sebagainya. Dari gaji dan upah ini akan lari ke operasional rumah sakit. Biaya operasional dan utilitas ini juga akan lari ke operasional rumah sakit. Operasional akan menjadikan sebuah layanan ya, layanan. Kemudian bahan perlengkapan juga ke operasional rumah sakit. Nah, dari layanan ini akan mendapat pendapatan BPJS kita. Contohkan, ini bisa langsung diinputkan. Jadi interaktif sekali. Kita bisa melihat kemana realnya
itu cash flow kita masuk dan keluarnya, dan di mana saja terjadi pemborosan. Contoh, kita mendapatkan pendapatan dari BPJS, kita contohkan saja 5 miliar. Sesuai realita keadaan kita di saat ini, pendapatan BPJS itu mungkin tidak akan utuh sesuai dengan jumlahnya ya. Penerimaan piutangnya mungkin akan berkurang sesuai dengan recording, pending, dispute dan sebagainya. Mungkin akan mendapat 4,7 saja, 4,7 miliar. Ini contoh saja, kita enter saja langsung. Nah, ketika menginputkan yang lain, jika angka itu memang terlalu besar, terlalu over, maka dia akan menjadi merah. Ini akan memberikan sign atau tanda-tanda bahwa ada kebocoran di mana, Sebagai seorang direktur rumah sakit, kadang jika bentuknya hanya dalam bentuk Excel atau spreadsheet, angka-angka yang menurun ke bawah dengan jumlah angka yang banyak, kita tidak tahu ini sebenarnya bocor di mana. Nah, dengan SIM bisnis rumah sakit ini, kita bisa tahu, kita bisa memahami bahwa ada kebocoran di sini, ada kerugian di sana, sehingga kita bisa mengaturnya dengan secara sempurna, secara perfect, dan kita dapat menganggarkan bulan depan itu sebaiknya angkanya segini atau segitu. Jadi memang bisa terukur sekali. Kemudian fitur canggihnya dari SIM bisnis ini adalah bisa dianalisis bahwa dengan cash flow kita yang berputar itu kita bisa melakukan penghematan efisiensi berapa sesuai dengan real keadaan cash flow kita ya. Nah, ini kita bisa lihat net cash flow kita karena itu sekarang berapa, di 3,5 miliar dengan pendapatan dan bebannya ya. Contohnya seperti ini tadi, jika kita mengikutnya dengan lebih baik maka lebih detail lagi. Potensi savingnya itu sebesar 200 juta. Jadi secara pintar SIM bisnis ini akan mencari peluang-peluang di mana saja potensi-potensi penghematan dari cash flow kita yang kita inputkan. Kalau di sini itu potensial savingnya itu 200 juta. Jadi tambah 200 juta dari mana saja, dari bottlenecks-nya di mana saja, kemudian opportunities-nya di sini. Sehingga dengan SIM bisnis ini kita dapat sebagai decision maker, sebagai seorang direktur rumah sakit, sebagai pengambilan keputusan puncak, memahami jalur peredaran cash flow kita itu bagaimana, bagaimana, kemana, ada bocor kemana, kemudian bisa melakukan penghematan kemana lebih advance, sehingga bisa melakukan efisiensi dengan tepat guna ya, bukan membawi buta. Itu salah satu fiturnya.